Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibikal mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadati ummati qiraatil Qur'an. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua masih bisa berjumpa, kita semua masih bisa merasakan betapa nikmatnya bulan ini, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Syahrul Ramadan atau bulan suci Ramadan. Maka dari itu sudah sepantasnya lah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, nabiyana wa nabiyullah, rasulana wa rasulullah, habibana wa habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia hingga di yaumul akhir kelak. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya berbagi pengetahuan tentang manfaat atau keutamaan yang akan kita peroleh ketika kita membaca Al-Qur'an. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ibadati ummati qiraatil Qur'an. Sebaik-baik ibadah yang dilakukan oleh umatku adalah membaca Al-Qur'an. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan-keutamaan, akan memberikan manfaat, baik manfaat itu untuk orang lain atau untuk diri kita pribadi. Ketika kita membaca Al-Qur'an, Allah akan memberikan rahmat, Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan memberikan ketenangan hati kepada kita, sehingga apa? Kita akan merasakan ketentraman ketika kita hidup di dunia ini. Orang yang membaca Al-Qur'an, lisan orang yang membaca Al-Qur'an kelak akan menjadi saksi bahwasanya orang tersebut beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasul Allah. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sepatutnya kita beriman, kita menjadikan pedoman kitab suci Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Orang yang membaca Al-Qur'an, meskipun ia tidak memahami maknanya, ia tidak mengetahui artinya, ia akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama, disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang membaca satu ayat dalam Al-Qur'an, maka orang tersebut akan diberikan pahala sesuai dengan jumlah huruf yang ada pada ayat tersebut. Nah, satu huruf yang ada pada ayat tersebut akan diganti, akan dibalas dengan 10 kali kebaikan yang akan mengalahkan dunia beserta isinya. Maka dari itu saudaraku, saya berpesan, janganlah engkau takut, janganlah kita semua takut dalam membaca Al-Qur'an. Karena apa? Takut karena bacaan kita yang masih terbata-bata. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada Nabi Muhammad SAW, barang siapa orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan yang terbata-bata, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Syaratnya satu, mukhlisan fi hadal qalbi, ia ikhlas melakukan dalam hatinya, dia ikhlas melakukan itu karena apa? Mahabbah fi hadal Qur'an, mahabbah kepada Al-Qur'an, memiliki rasa cinta kepada Al-Qur'an. Maka dari itu patutlah kita semua mencontoh ulama-ulama terdahulu, santri-santri zaman dahulu. Kalau kita zaman sekarang ini, kita bangun tidur pegang HP,
ulama salaf bangun tidur mereka memegang Al-Quran. Ketika kita mau makan pegang HP, ulama salaf, santri-santri zaman dahulu, mereka mau makan memegang Al-Quran. Ketika kamu jalanmu, diammu, gerakmu, kamu megang HP, ulama salaf sama. Ketika mereka jalannya, diamnya, geraknya, mereka memegang Al-Quran. Ketika kamu gak bisa tidur karena kamu gak megang HP, maka sama, ulama salaf, mereka belum bisa tidur ketika mereka belum membaca Al-Quran. Jadi apabila kamu ingin mengetahui bagaimana kesibukan ulama-ulama terdahulu, santri-santri zaman dahulu dengan Al-Quran, maka kamu bisa melihat bagaimana kesibukan kamu pada saat ini dengan HP. Santri-santri zaman dahulu, kalau ketemu ulama, kalau ketemu habaib, kalau ketemu kiai, kalau ketemu guru, apa yang mereka minta? Ya syaikhana, arsyidna, ahdina, wahai guruku, wahai kiaiku, beri kami petunjuk, beri kami nasihat, beri kami wasiat, beri kami ilmu, beri kami berkah dari ilmu-ilmu yang engkau miliki. Berbeda dengan anak-anak zaman sekarang, berbeda dengan murid-murid zaman sekarang. Ketika mereka bertemu guru, bertemu kiai, mereka bertemu dengan habib, apa yang mereka minta? Mereka tidak minta berkah, mereka tidak minta nasihat, mereka tidak minta wasiat. Apa yang mereka minta? Mereka minta selfie, saudara-saudaraku. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, kita sebagai generasi muda Islam, sudah sepatutnya kita cinta dalam Al-Quran. Kita mencintai Al-Quran di dalam hati kita. Maka dari itu, ketika kita sebagai umat Islam, apabila kita masih berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran, maka selama itu kita tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun. Dulu, ini ada sebuah cerita sedikit bercerita. Dulu berkumpul para pendeta, berkumpul spionaris-spionaris pendeta. Ketika perkumpulan sudah dimulai, datang salah satu pemimpin dari pendeta tersebut. Pendeta tersebut, pemimpinnya datang membawa kitab suci Al-Quran. Lalu apa yang dikatakan oleh pemimpin pendeta tersebut? Pemimpin itu mengatakan kepada saudara-saudaranya, mengatakan kepada pendeta-pendeta yang lain, wahai para pendeta, wahai saudara-saudaraku, apabila umat Islam masih berpegang teguh kepada ini kitab, yaitu Al-Quran, maka umat Islam tidak akan pernah bisa kita hancurkan. Lalu apa yang dilakukan oleh pendeta? Ada salah seorang pendeta muda yang langsung mengambil itu Al-Quran, diinjak-injak itu Al-Quran, dirobek, dihina itu Al-Quran. Lalu apa yang disampaikan oleh pemimpin mereka? Salah. Apabila kamu ingin menghancurkan umat Islam, bukan dengan cara menginjak Al-Quran mereka, bukan dengan cara menghina Al-Quran mereka, bukan dengan cara merobek Al-Quran mereka. Menghina, merobek, dan menginjak-injak Al-Quran mereka, itu hanya akan menguatkan dan menyatukan mereka. Maka dari itu, tanamkan dalam hati kita Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh pendeta, apa yang dilakukan oleh pemimpin pendeta tersebut. Apabila kamu ingin menghancurkan umat Islam, maka cara yang benar adalah keluarkan isi Al-Quran dari dalam hati umat Islam. Ketika hati mereka kosong dari Al-Quran, maka ketika itu umat Islam bisa kita hancurkan. Ketika mereka sedang sibuk dengan sepak bola, mereka sibuk dengan HP, mereka sibuk dengan Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Ketika mereka sedang bertasabuh kepada orang-orang barat, berpakaian mengikuti barat, pola pikir mengikuti barat, gaya hidup mengikuti barat. Ketika hati mereka kosong dari Al-Quran, ketika mereka jauh dari Allah, maka itulah umat Islam akan bisa kita hancurkan. Maka dari itu saya berpesan kepada anak-anak muda, terutama generasi muda, tanamkan dalam hati kamu Al-Quran. Sebab apa? Ketika kamu, anak-anak muda, generasi muda, mencintai Al-Quran di dalam hatinya, maka Indonesia akan menjadi negara yang baik. Sebab apa? Syubanul yaum rijalul ghad. Sebaik-baiknya bangsa, baik buruknya bangsa, maju mundurnya bangsa, makmur sejahteranya bangsa, itu tergantung dari anak-anak mudanya. Ketika anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya takut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerti majelis ilmu, mengerti majelis maulid, mengerti cinta Al-Quran, mengerti cinta Rasul, mengerti cinta Nabi, maka besok negara kita akan menjadi negara yang maju. Negara kita akan menjadi negara yang makmur. Negara kita akan menjadi negara yang sejahtera. Ketika itu semua sudah terwujud,
maka kita akan memperoleh pemimpin yang baik. Ketika kita memperoleh pemimpin yang baik, agama akan dipegang oleh orang-orang yang baik. Akan tetapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya narkoba, ketika anak-anak mudanya jauh dari Al-Quran, ketika anak-anak mudanya jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, mereka tidak punya akhlak, mereka jauh dari adab, besok negara kita akan mengalami kehancuran yang sangat luar biasa. Maka dari itu saya berpesan, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Bacalah Al-Quran meski hanya 1 ayat dalam 1 hari. Sebab apa? Al-Quran inilah besok yang akan menjadi teman kita, yang akan menghibur kita, yang akan menjadi cahaya bagi kita ketika kita dilanda kesepian di yaumul barzah. Maka dari itu, tingkatkan lagi kecintaan kita terhadap Al-Quran. Baca, meski dalam 1 hari kamu baca 1 ayat. Kalau bisa ditingkatkan, tingkatkan lagi. Dalam 1 hari 1 ruku. Kalau bisa 1 lembar. Kalau bisa 1 juz, tingkatkan sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah, apabila kita cinta pada Al-Quran, besok Al-Quran akan mencintai kita. Besok Al-Quran akan mencari kita. Pintu surga jumlahnya ada 8. Mereka berebut ingin dilalui oleh orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Maka dari itu, sedikit ini yang dapat saya sampaikan. Cintailah Al-Quran, karena Al-Quran yang akan menjadi pertolongan bagi kita semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.